video kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita membuat argumentative essay ya. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai paragraph 1, 2, and 3. In this video we are going to discuss about how to make paragraph 4 and 5 on argumentative writing. Nah, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, teman-teman. Di sini kita akan membuat argumentative writing part 2 ya, yaitu pada paragraf keempat dan paragraf kelima. Oke, kita cek. Setelah kemarin, pada video sebelumnya, kita mempelajari bagaimana cara membuat paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Paragraf 1 yang berisi klaim ya atau thesis, paragraf 2 dan ketiga yang berisi tentang supporting arguments. Nah, pada paragraf ketiga, pada paragraf keempat ini agak berbeda ya, karena di sini kita akan menuliskan the first is counter argument, yaitu pendapat lawan kita kalau dalam debate. Kalau ini adalah bisa jadi pendapat orang lain yang melawan argumen kita, tetapi di sana kita sertai argumen yang melawan counter argumen tersebut. Nah, jadi begini, kita memiliki klaim, kemudian klaim itu dilawan oleh orang lain, tetapi kita juga punya argumen yang digunakan untuk melawan counter argumen tersebut. Oke, jelas ya. Jadi begini caranya ya. Yang pertama adalah state what the other side believes or may argue. Ini bisa dituliskan adalah some may argue that bla bla bla. Di sini adalah pendapat orang lain. Ya, pendapat orang lain yang dia merupakan counter argumen dari klaim kita. Misalkan klaim kita itu menyetujui terhadap atau tidak menyetujui terhadap arranged marriage, maka di sini dia menyetujui terhadap arranged marriage. Arranged marriage itu misalkan baik kan begitu, itu kan melawan dari klaim kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah yang kedua adalah challenge their argument with your third reason and provide support. But I disagree because bla bla bla. Nah, kemudian selain disagree juga memberikan ini tidak baku ya, bisa menggunakan kalimat-kalimat lain atau langsung menyanggah saja. Diberikan fakta, data, juga contoh-contoh yang ada di sekitar kita atau di lingkungan yang mungkin dituliskan dari pendapat tersebut atau dari kajian-kajian pembahasan di essay tersebut ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini di awal ini adalah merupakan pendapat dari orang yang counter terhadap klaim kita. Klaim kita kan di awal pada video kemarin klaim kita adalah kita tidak setuju terhadap arranged marriage. Tetapi di sini dituliskan bahwa arranged marriage could help women out of poverty and gain wealth. Artinya dia mengatakan bahwa arranged marriage itu merupakan hal yang baik untuk wanita. Dia berkata lagi, in many cultures, particularly in parts of America, daughters are valuable on the marriage market because the groom and his family must pay cash and property for the right to marry to the daughter. Di sini disampaikan bahwa wanita itu merupakan aset yang berharga untuk bisa mendapatkan kekayaan, kan begitu. Nah, di sini kita melawan dari counter argument tersebut. These arguments are not truly correct. Ya, instead of gaining wealth, 78% of arranged marriage still live in poverty. Jadi faktanya adalah meskipun sudah di arranged marriage, tapi 78% masih hidup di dalam kemiskinan. Tambah lagi, mereka malah they lost true soulmate and spend their entire marriage feeling alone, lost and incomplete. Nah, sudah hidupnya susah, wes kere gitu, malah dia kehilangan cintanya. Ya, kalau kata si di film-film itu adalah love of my life. Nah, saya lupa nama bandnya ya. Kemudian
di akhir dia mengatakan life is more fulfilling when you marry the one you love. Jadi di sini terlihat jelas ya bahwa di paragraf keempat itu nanti yang pertama dicantumkan adalah pendapat dari orang yang memberikan counter argumen terhadap klaim kita. Tapi di situ kita juga mengcounter lagi dengan fakta dan data bahwa menunjukkan counter argumen dia lemah. Oke, jelas ya. Kemudian paragraf terakhir, conclusion, itu berupa sum up your main point and reason, ya. Kemudian restate your thesis atau claim. Nah, yang terakhir itu adalah final word, last comment or call, bahwa meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan sesuatu yang baiknya mereka setuju dan mereka harus cocok dengan kita karena kita memberikan suatu argumen-argumen yang tepat, argumen-argumen yang logis dan didasari data. Nah, ini adalah contohnya. In conclusion, there may be specific reasons why arranged marriage exists. However, I am fully against them existing in America, bla 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 sampai terakhir. Nah, silahkan dibaca untuk beberapa detik ya. Di sini dituliskan bahwa dia fully against, dia restate klaimnya ya. Di sini klaimnya dituliskan lagi. Di sini dia menuliskan alasan-alasannya. Yang pertama adalah ini adalah alasan yang pertama. Yang kedua di sini juga ada alasannya. Nah, terus terakhir closing statement-nya yaitu America offers many choice and one of the choice should include being with the person who you want to spend the rest of your life with. Arranged marriage should not exist in America. Ini adalah closing statement yang bisa membuat nanti para pembaca itu cocok dan condong dengan pendapatmu. Nah, kalau dalam debate, agar supaya pendapatmu itu dianggap sebagai pendapat pemenang, gitu ya. Nah, terakhir serampung ya, thank you. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat argumentative writing, terutama pada paragraf 3 dan paragraf 4 dan paragraf ke-5. Terima kasih. Ini cara membuat argumentative essay, argumentative writing, terutama pada paragraf 3 dan paragraf 4. Apabila nanti teman-teman masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan semangat belajar. Cayo, kan bate.